Evakuasi korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus dilakukan. BNPB menyebut total korban tewas di 3 wilayah mencapai 303 jiwa. Kementerian Luar Negeri menyebut 7 warga negara Indonesia tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Israel menggerebek sebuah desa di Suriah, 13 orang tewas termasuk perempuan dan anak-anak. Halo, selamat malam saudara. Menemani akhir pekan Anda, Kompas Malam kembali hadir bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Pak 1, Tapanuli Utara 5, dan Humbang Hasundutan ada 4. Sumatera Barat Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah korban banjir yang tersangkut di aliran sungai. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jenazah perempuan hamil yang ditemukan di aliran sungai di Korong Kampung Tangah Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Bersama warga, tim gabungan harus berjibaku mengevakuasi korban di tengah derasnya banjir. Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Tim SAR terus berjibaku untuk mengevakuasi korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sambil membawa kantong jenazah, tim SAR berusaha menembus material lumpur sisa banjir bandang. Tapanuli Tengah menjadi salah satu lokasi terdampak paling parah bencana banjir dan longsor. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material yang menutup jalan. Sementara proses pengiriman bantuan terpaksa dilakukan melalui jalur udara. Di Tapanuli Utara, tim gabungan mengevakuasi 6 jenazah korban tanah longsor di Desa Sibalanga, Tapanuli Utara. 7 korban lainnya masih dalam pencarian. Evakuasi menggunakan alat berat dan semprotan air untuk mengurai timbunan lumpur. Saudara Kepala BNPB Lejen Suharyanto menyebut saat ini jumlah korban bencana longsor dan banjir di Sumut bertambah. Sampai dengan Sabtu sore, total 166 orang tewas akibat bencana ini. Selain 166 tewas, 143 orang masih hilang usai kejadian longsor dan banjir yang terjadi di Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi titik terdampak paling parah bencana ini adalah Tapanuli Tengah dan Sibolga yang masih sulit terakses. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan
oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Hingga Sabtu sore berdasarkan data dari BNPB, korban meninggal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 303 jiwa. Untuk Provinsi Aceh, 47 orang meninggal, sementara 51 orang masih hilang. Untuk Provinsi Sumatera Utara, 166 orang meninggal, 143 orang masih dicari. Sumatera Barat, 90 orang meninggal, 85 orang hilang. Bumi Sumatera berduka. Dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, luluh lantah, tersapu banjir bandang dan tanah longsor. Ratusan orang kehilangan nyawa dan banyak di antaranya masih dalam pencarian. Ribuan rumah hancur, membuat puluhan ribu jiwa kehilangan tempat untuk bernaung. Banjir bandang dahsyat yang melanda Sumatera meninggalkan persoalan serius terkait munculnya kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus sungai. Keberadaan kayu-kayu di antara material lumpur memicu dugaan kuat adanya indikasi aktivitas penebangan liar yang ikut memperparah banjir dan longsor. Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik menyebut telah terjadi penebangan hutan yang masif atau deforestasi di Sumatera bagian utara sejak lama. Greenpeace telah meminta pemerintah untuk meninjau kembali konsesi hutan di Indonesia. Sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin-izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu, termasuk misalnya izin-izin konsesi, ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Saat ini musim hujan, kita ketemu banjir, nanti di musim kemarau, itu kita akan ketemu kebakaran lahan dan gambut. Dan ini selalu berulang. Namun soal kerusakan lingkungan yang disebut sebagai satu-satunya penyebab parahnya banjir dan longsor di Sumatera dibantah. Dari pengamatan udara Pangdam 1 Bukit Barisan menyebut jika longsor juga terjadi di kawasan yang hijau. Pangdam Bukit Barisan bilang jika memang nantinya terbukti pengundulan hutan jadi faktor bencana banjir dan longsor, hal ini akan jadi evaluasi. Kami juga awalnya berpikir sama Mbak, bahwa memang itu awalnya seperti ada pengundulan hutan, ternyata di titik-titik yang memang hijau pun juga longsor. Makanya itu yang kami sampaikan, ternyata tidak pure masalah yang diceritakan atau diisukan ada pengundulan hutan dan lain-lain. Memang ini benar-benar karena alam. Nah, saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, bahwa mungkin ke depan kita akan melihat kalau memang itu benar terjadi, itu menjadi evaluasi kami di Forkopimda Provinsi Sumut untuk membenahi atau mengawasi ke depan supaya lebih tertib sesuai dengan aturan pemerintah, Mbak. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di tanah Sumatera bukan sekadar karena hujan ataupun takdir alam, melainkan bencana ekologis, sebuah harga mahal dari dampak kerusakan lingkungan yang harus segera dievaluasi bersama. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, selain di Sumatera Utara yang juga terdampak cukup parah bencana banjir dan longsor adalah di Aceh. Bagaimana penanganan banjir dan longsor di Aceh? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Mustajab dan Putra Perwira Lubis yang saat ini berada di lokasi pengungsian di Kabupaten Pidi, Aceh. Selamat malam, Mustajab. Ya, malam Rahmat. Mustajab, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sejauh ini proses pencarian, karena kabarnya ada 51 yang masih dicari korban di Aceh, Mustajab. Ya, baik saudara, memang hingga hari ini atau hari kelima sejak terjadinya banjir di Provinsi Aceh, tim semuanya sudah bergerak untuk melakukan
penyelamatan korban dan juga pemulihan bencana ini di Provinsi Aceh. Yang kita tahu bahwa hampir 20 kabupaten kota di Aceh ini terdampak banjir yang terjadi pada Rabu yang lalu. Nah, penanganan sendiri hingga saat ini seperti yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan juga pemerintah Forkopimda Aceh yang terus bergerak. Mereka menyampaikan bahwa untuk saat ini banjir yang melanda Aceh karena banyak infrastruktur yang kemudian harus didata kembali, ya termasuk juga warga yang menjadi korban dari peristiwa banjir ini, karena terjadi di hampir di seluruh kabupaten kota di Aceh, baik itu dari lintas timur mulai dari Banda Aceh hingga ke Aceh Tamiang. Seperti yang kita sampaikan bahwa ada 3 jembatan yang terputus dan ini menghubungkan akses jalan nasional dari pusat ibu kota Aceh menuju ke Sumatera Utara. Demikian juga di jalur barat Aceh, Rahmat. Baik, Mustajab, kami ingin tahu untuk sambungan komunikasi aliran listrik bagaimana? Karena memang dari Jakarta pun kami cukup kesulitan menghubungi rekan-rekan liputan di daerah di wilayah Sumatera ini. Apakah belum sepenuhnya pulih komunikasi dan juga listrik di sana? Ya, betul Rahmat. Jadi hingga saat ini infrastruktur listrik dan juga seluler belum sepenuhnya pulih. Apalagi jaringan listrik yang saat ini mulai dari Banda Aceh hingga ke Tamiang maupun di wilayah tengah Aceh di Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan termasuk di kawasan barat selatan mulai dari Aceh Jaya ke Singkil. Dan ini karena memang diperparah dari 9 tower transmisi listrik milik PLN tumbang atau roboh pada saat banjir. Namun pemerintah dan juga PLN sudah inisiatif untuk membuat tower transmisi darurat untuk bisa melayani listrik warga. Memang realnya di lapangan saat ini ada beberapa titik yang listrik padam, kemudian ada yang sudah menyala. Kemudian ini juga bergiliran listrik hidup padam di Aceh untuk melayani. Bahkan sebagian memang di beberapa tempat pengungsian seperti yang ada saat ini mereka juga standby genset apabila memang listrik yang padam belum sepenuhnya normal di Aceh. Demikian juga dengan seluler. Sinyal masih belum di semua tempat ini tersedia dengan baik, apalagi di tempat-tempat yang terparah banjir, misalnya di Kabupaten Gayo Luwes, di Aceh Tenggara, di Bener Meriah, yang putus total jangkauan dari wilayah tengah Aceh dan wilayah pegunungan di Aceh. Nah, sementara itu di Banda Aceh hingga ke Pidi Jaya, seluler maupun listrik ini sudah mulai perlahan pulih dan bisa dinikmati oleh warga. Walaupun terkadang sinyal ini tidak begitu stabil, drop, dan bahkan di beberapa tempat, misalnya di Aceh Timur, banyak kemudian keluarga yang belum bisa mendapatkan informasi sepenuhnya kondisi keluarga mereka di tempat kabupaten lain yang parah terhadap banjir yang terjadi kali ini, Rahmat. Begitu situasinya saat ini. Baik, terima kasih Mustajab dan juga Putra untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Pidi di Aceh. Selamat bertugas kembali. Saudara, ratusan warga Desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidi mengungsi ke masjid imbas banjir yang merendam desa mereka. Pemerintah menyalurkan 76,5 ton bantuan kemanusiaan pada korban banjir di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan disalurkan melalui jalur udara karena sejumlah titik masih terisolir. Hampir sepekan pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, warga terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih menunggu datangnya bantuan. Hari ini pemerintah pusat mengirimkan 76,5 ton bantuan logistik yang didistribusikan melalui udara oleh TNI Angkatan Udara.
11 helikopter dan 5 pesawat angkut dikerahkan untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik menembus sejumlah titik yang masih terisolir. Bantuan yang dikirim berupa bahan pangan, obat-obatan, selimut, perahu karet, dan berbagai kebutuhan logistik lainnya. Dari total yang sudah di posko TNI di Halim ini terima itu sebanyak 92.500 ton. Ya. Sedangkan yang sudah kita distribusikan sampai saat ini adalah 76 ton, ya, 76,500 ton. Sementara itu bantuan untuk warga Tapanuli Tengah Sumatera Utara berupa sembako, logistik dapur, pompa air bersih, dan bantuan alat komunikasi juga disalurkan BNPB. Penyaluran bantuan dilakukan lewat udara karena masih banyak akses yang terputus. Salah satunya adalah jalur transportasi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang perbaikan aksesnya masih terus dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi maupun penyaluran bantuan. Bantuan logistik sebanyak 2,5 ton juga disalurkan personel Polri di wilayah terdampak banjir di Sumatera Barat Sabtu siang. Bantuan akan disalurkan secara bertahap ke seluruh lokasi pengungsian dikawal oleh Polda Sumatera Barat. Ini kita menerima bantuan dari Mabes Polri berupa makanan, kemudian selimut, kemudian perlengkapan, obat-obatan, yang termasuk juga perlengkapan sekolah. Sementara di Aceh, bantuan logistik dari pemerintah pusat juga sudah tiba di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda pada Sabtu siang. Ada 6 item bantuan yang diberikan, yaitu makanan siap saji, family kit, tenda, perahu karet, alat layanan internet, dan genset. Pengiriman logistik ini nantinya akan dikirim bertahap ke Aceh hingga 2 Desember mendatang. Hingga kini BNPB mencatat banjir di wilayah Sumatera telah menewaskan 303 jiwa, yakni 166 jiwa di Sumatera Utara, 90 di Sumatera Barat, dan 47 di Aceh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ratusan warga desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, mengungsi ke masjid imbas banjir yang merendam desa mereka. Sudah 4 malam warga mengungsi di masjid karena rumah mereka masih tertimbun lumpur akibat banjir yang melanda Pidi sejak 26 November lalu. Kebutuhan pangan tersedia di dapur umum, sementara itu balita dan lansia saat ini membutuhkan popok dan selimut. Sudah 4 hari ratusan kepala keluarga Kabupaten Pidi Aceh mengungsi di masjid. Desa mereka hampir total tenggelam akibat banjir. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Desa Jojo, ada Pak Masri, yang berada di lokasi pengungsian. Selamat malam Pak Masri. Ya, selamat malam Pak. Baik, Pak Masri, pertama kami ucapkan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa wilayah Sumatera dan juga Aceh, Pak Masri. Untuk ya, Pak, di lokasi pengungsian Anda di Kabupaten Pidi, bagaimana Pak? Jadi bantuan sudah diterima saat ini atau seperti apa? Untuk bantuannya alhamdulillah sebagian sudah kita terima Pak. Namun ada beberapa bantuan yang masih di koordinator ataupun yang masih di dititipkan di pihak kecamatan karena banjir yang kita alami bukan di desa Jojo saja, namun ada beberapa tetangga desa juga yang mengalami dampak banjir Pak. Tapi untuk akses ke tempat pengungsian atau ke desa Anda, Pak Masri, sudah mulai bisa normal, dibuka tidak terputus seperti hari sebelumnya, Pak? Ya, masih Pak, masih. Baru sebetulnya desa Jojo ini ada 3 dusun Pak, 3 dusun, ada dusun Menasapaga, dusun Kumbang dan dusun Jojo. Cuma yang belum bisa kita akses itu dusun Jojo karena masih tertimbun dengan lumpur sehingga kita masih membutuhkan bantuan eskavator untuk mengorok semua ataupun membuang lumpur-lumpur yang masih ada di jalan-jalan yang aksesnya masyarakat Pak. Jadi masih perlu alat berat untuk bisa membuka akses jalan menuju desa Jojo, Pak Masri. Tadi Anda menyinggung masih ada bantuan yang dibutuhkan ini. Bantuan apa saja? Apakah termasuk yang tadi untuk lansia dan anak-anak? Iya Pak, untuk bantuan sebetulnya bukan hanya bantuan yang kita fokuskan untuk lansia dan anak-anak, namun bantuan-bantuan lainnya juga kita masih membutuhkan Pak. Karena memang dari
masyarakat 480 kakak Desa Jojo ini mengalami dampak besar daripada banjir ini, Pak. Jadi semua akses, semua lini makanan, bahan peralatan selimut, pakaian anak-anak dan sebagainya itu masih kita butuhkan, Pak. Untuk pakaian sudah dapat info tidak Pak? Kapan untuk pakaian, selimut, kebutuhan anak-anak ini bisa segera tiba di lokasi pengungsian? Kapan informasinya, Pak Masri? Ya Pak, kemarin alhamdulillah ada kedatangan gubernur kita dan daripada pihak pemerintah kabupaten. Cuman untuk sementara bantuan masih dikoordinasi dengan desa-desa yang lain. Masih sangat dibutuhkan bantuan yang bersifat seperti peralatan-peralatan kebutuhan yang sehari-hari, Pak. Karena masyarakat kita hampir semua tidak sempat membawa perlengkapan ataupun baju misalnya saat mengalami banjir, Pak. Cuma baju yang ditutup saja mereka bawa ketika mengalami banjir bandang seperti itu. Lebih cepat, tentu memang lebih penting menyelamatkan diri ketimbang untuk menyelamatkan barang ya Pak Masri. Pak Masri, apakah boleh diceritakan ketika banjir yang terjadi pada hari Rabu berarti ya untuk di Kabupaten Pidi terjadi, Pak? Iya Pak. Bagaimana saat itu kondisinya, Pak? Kita mengalami banjir itu hari Rabu jam 4 subuh, Pak. Dengan banjir yang bisa dikatakan banjir besar, namun kami masih tetap waspada karena bisa itu banjir masih kami bisa melihat genangan air yang bersih. Intinya banjir kami rasa ini banjir dari uap dari air hujan. Akan tetapi di saat hari Kamis kami mendapatkan informasi waspada daripada Puspika Kecamatan bahwa kita akan diterjang dengan banjir yang besar. Di mana listrik akan mati, kemudian air akan meluap, sehingga disitulah kami masyarakat Jojo merasa panik semuanya, tidak tahu mau arah kemana. Ada sebagian langsung lari ke tempat saudara dan sebagian masih berada di rumah-rumah karena masyarakat kita menganggap ini banjir biasa. Akan tapi ketika di hari Kamis itu kami baru melihat ternyata banjir ini banjir yang sangat luar biasa dan banjir paling terparah yang pernah kami rasakan tahun-tahun sebelumnya. Makanya masyarakat kami sangat merasakan yang bahwa dampak daripada banjir ini tidak sempat untuk mengambil dokumen perlengkapan dan sebagainya dari rumah-rumah, sehingga kami sangat merasakan dan memohon bantuan daripada pemerintah untuk semua warga kami, itu masyarakat kami yang di Desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur. Itu sampai ada atap rumah yang terendam, betul Pak Masri? Betul Pak. Untuk dusun yang paling parah itu dusun Jojo, Pak. Dusun Jojo yang paling parah karena bisa dikatakan kami ini berada di lokasi rumah di pinggir sungai, Pak. Jadi untung daripada pihak Puspika Kecamatan, Pak Kamil, Pak Kapolsek, dan daripada Pak Dandim, pemerintah kabupaten, sehingga mereka menurunkan hampir puluhan skoci, perahu kecil untuk mengevakuasi para korban yang masih berada di rumah-rumah saat mengalami banjir ini, Pak. Karena kalau memang mereka nggak sempat keluar lagi jika takutkan, mereka nanti akan diterjang air langsung ke sungai. Itu resikonya, Pak. Makanya harus dievakuasi segera, Pak. Tapi untuk Desa Jojo, seluruh warganya sudah terdata selamat semua, Pak Masri? Sudah berhasil dievakuasi semua? Alhamdulillah, Pak. Dengan bantuan daripada segala aspek lini pemerintahan, tidak ada yang memakan korban warga kita, Pak. Cuman yang sangat merasa kehilangan, Pak. Ini banyak rumah-rumah yang memang rusak, kemudian dokumen-dokumen alat-alat kerja, kemudian pakaian, peralatan rumah tangga, Pak. Semua ini nggak bisa kita gunakan lagi, Pak. Karena hancur dan ada yang dihanyutkan oleh genangan air banjir, Pak. Ini kalau misalkan soal dokumen, kan ini penting. Banyak sekali surat berharga yang ditinggalkan di rumah. Ada info tidak, Pak, dari pemerintah kabupaten, Dukcapilnya misal, nanti akan dibantu untuk perbaikan dokumen warga yang terdampak banjir, Pak? Untuk saya ini sudah kita sampaikan, Pak. Untuk saya ini sudah kita sampaikan kepada pihak Puspika Kecamatan untuk diteruskan kepada pihak kabupaten, Pak, untuk dibantu warga kita nih, Pak. Terutama yang kami butuhkan saat ini itulah, Pak.
kebutuhan yang sehari-hari seperti misalnya baju, kain selimut, peralatan bayi, peralatan ibu-ibu hamil, dan makanan-makanan yang sehat, Pak. Karena saya sebagai KESI mengharapkan jangan sampai dampak dari banjir kami akan mengalami dampak lebih besar lagi pasca banjir ini, terutama dengan kondisi kesehatan. Walaupun alhamdulillah saat ini juga Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat sudah melakukan shift-shiftan untuk mengawali dan membantu masyarakat kita yang mengalami masalah kesehatan, Pak. Baik. Pak Masri, Kepala Desa Jojo, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama Kompas TV. Tentu kami doakan bisa segera pulih, warga di sana juga sehat selalu tentunya menghadapi musibah ini. Terima kasih Pak Masri. Amin, Pak. Ya, terima kasih sama-sama kepada Kompas TV, Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka saluran bantuan atau hotline kepada masyarakat yang kesulitan mencari keberadaan anggota keluarga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan BNPB membuka kanal informasi bencana di Sumatera via WhatsApp di nomor ponsel 081161645500. BNPB juga meminta penyedia layanan telekomunikasi segera memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana. Hingga kini, warga terdampak hingga otoritas terkait masih sulit melakukan komunikasi imbas banjir dan longsor. Posko utama BNPB di Tarutung membuka hotline nomor di 0811 6164 5500. Saya ulangi, 0811 6164 5500. Kementerian Luar Negeri menyebut 7 warga negara Indonesia tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Kementerian Luar Negeri menyebut 7 warga negara Indonesia tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran sektor domestik. Kompleks apartemen Wang Fu Court di distrik Tai Po, Hong Kong terbakar. 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. Saksi menyebut sesaat sebelum kejadian sempat mencium bau terbakar. I saw something flew and I smell burning. So I was like, talk to my employer, this is fire. I said like that, but she doesn't believe it. And so she told me to check. She told me to go out first to check. And then when I saw the building, the 2 building has been burned with fire. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkal menyatakan WNI yang jadi korban tewas berjumlah 7 orang. Seorang WNI lainnya yang terluka masih dirawat dan dalam kondisi stabil. Pemerintah telah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk layanan informasi dan penampungan sementara korban terdampak, serta menerjunkan tim di sekitar lokasi kejadian untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Sementara 79 WNI lainnya masih terus ditelusuri keberadaannya secara intensif. KJRI telah berkomunikasi dengan keluarga korban WNI dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait penanganan jenazah. Lalu bagaimana penanganan korban terdampak kebakaran apartemen di Hong Kong? Sudah ada bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Mulacela. Selamat malam Pak Fat. Selamat malam Pak Ibrahim. Apakah data terbaru sudah ada Pak? Tadi kan 79 masih verifikasi, masih ditelusuri keberadaannya. Sudah ada informasi terbaru soal WNI?
Ya, per hari ini memang informasi yang kita terima dari KJRI Hong Kong bahwa jumlah WNI yang meninggal adalah 7. Dan saat ini tadi sudah disampaikan juga masih berlangsung proses untuk identifikasi yang ini melibatkan pengambilan sampel DNA. Jadi masih terus terbuka kemungkinan-kemungkinan lain, termasuk juga dengan adanya pembukaan akses mungkin ke gedung-gedung lain yang terdampak yang setelah apinya berhasil dipadamkan. Jadi untuk angka jumlah WNI yang sudah terverifikasi 61 belum bertambah, Pak Fat? Ya, yang meninggal yang terkonfirmasi adalah 7. Ya. Sejauh ini untuk korban yang meninggal, Pak Fat, penanganannya selain tadi untuk identifikasi bagaimana? Apakah juga menghubungi pihak keluarga yang merasa kehilangan atau seperti apa untuk mendukung identifikasi ini, Pak Fat? Ya, KJRI Hong Kong melakukan koordinasi betul dengan otoritas-otoritas terkait di Hong Kong untuk penanganan WNI yang telah terkonfirmasi sebagai korban meninggal dunia, dan proses penanganannya sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana juga, dan koordinasi juga dengan keluarga. Jadi termasuk apabila akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut itu harus dengan dasar persetujuan dari pihak keluarga. Dan memang saat ini seluruh tahapan itu masih berlangsung, dan untuk keputusan-keputusan lebih lanjut misalnya nanti akan ada waktu pemulangan dan sebagainya itu akan dilakukan setelah seluruh dokumen dan persetujuan keluarga dipenuhi dan mengikuti proses yang sesuai dengan ketentuan. Oke. Biasanya berapa lama untuk proses hasil identifikasi keluar sampai nanti jenazah bisa dipulangkan ke tanah air, misal keluarga ingin dipulangkan, Pak Fat? Kita masih menunggu prosesnya, jadi untuk menentukan waktu tanggalnya memang hingga saat ini kita masih mengikuti dulu, karena tadi seperti disampaikan ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, dan yang terpenting juga adalah keputusan dari pihak keluarga juga menentukan izin dan persetujuannya itu juga berpengaruh terhadap waktunya. Kalau untuk informasi yang 200 korban masih dinyatakan hilang, ada kebaruan data dari otoritas Hong Kong, Pak Fat? Kita belum ada yang terbaru, tapi secara berkala setiap kali ada perkembangan kita akan diinfokan kembali, dan itu adalah salah satu yang memang dilakukan juga oleh tim kita di KJRI dengan melalui posko kedaruratan yang dibuka di Taipo Community dan di KJRI, yaitu untuk mengidentifikasi dan verifikasi, kemudian juga melakukan untuk distribusi bantuan logistik yang diperlukan, dan juga termasuk untuk memfasilitasi sekiranya diperlukan itu penerbitan dokumen-dokumen untuk asistensi kepada yang memerlukan. Baik. Pak Fat, untuk korban terluka yang sempat mendapatkan perawatan, kondisinya bagaimana, Pak Fat? Korban yang luka-luka mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Kondisinya yang sudah membaik dipindahkan ke perawatan yang mandiri di kerabat dan pemberi kerja. Oh, baik. Untuk warga negara Indonesia ini kan 140 yang bekerja sektor domestik di bangunan ini, Pak Fat. Yang tadi yang selamat, apakah ada trauma healing dari KJRI untuk bisa memulihkan mereka, Pak Fat? Untuk langkah-langkah tersebut itu termasuk dari yang dilakukan oleh KJRI, jadi melihat apa saja yang dibutuhkan, dan ini berkoordinasi juga dengan otoritas setempat di Hong Kong dan pihak-pihak yang terkait dengan agensi juga. Artinya kebutuhan yang dimiliki oleh para pekerja ini juga menjadi perhatian dari KJRI Hong Kong. Baik, terima kasih Pak Fat Nabil Mulacela, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menyampaikan bagaimana penanganan terkini WNI korban kebakaran apartemen di Hong Kong. Terima kasih Pak Fat. Ya, selamat malam. Saudara, polisi tangkap sindikat pencurian mobil lintas provinsi bermodus bius korban hingga tewas.
Polisi tangkap 7 pelaku pencurian mobil lintas provinsi bermodus bius korban. Aksi pelaku mengakibatkan tewasnya seorang sopir mobil pickup di Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil olah TKP, salah satu pelaku adalah sopir mobil rental warga Depok. Sedangkan 4 pelaku lain merupakan penadah di Malang dan 2 otak pelaku ditangkap di wilayah Cibinong, Bogor. Polisi menemukan mobil milik korban yang dijual 30 juta rupiah. Namun dalam hasil otopsi memang ada tekanan di beberapa titik tubuh korban, dan itu bukan melakukan aniaya langsung, tapi saat membawa dari mobil dibuang ke TKP penemuan. Setelah polisi tangkap pasangan suami istri di Bangkalan, Jawa Timur atas laporan penggelapan puluhan sepeda motor milik kerabatnya. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di Surabaya. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang menjadi tempat persembunyian pelaku penggelapan sepeda motor. Agus beserta istrinya, Subaidah, tak berkutik saat disergap polisi di tempat persembunyiannya. Keduanya dilaporkan atas kasus penggelapan sepeda motor milik kerabat serta orang-orang terdekat mereka. Ada 10 orang yang menjadi korban tipu daya pasangan ini. Kasat Reskrim Polres Bangkalan menyebut modus pelaku meminjam sepeda motor korban untuk menjenguk orang tuanya. Peran istri yang melancarkan tipu dayanya berhasil menguasai sepeda motor. Sementara sang suami menggadaikan motor pinjaman kepada seorang sebagai penadah. Istri meminjam sepeda motor milik korban. Selanjutnya suaminya inisial AS yang menggadaikan kepada penadah. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah korban banjir yang tersangkut di aliran sungai. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jenazah perempuan hamil yang ditemukan di aliran sungai di Korong Kampung Tengah, Padang, Pariaman. Bersama warga, tim gabungan harus berjibaku mengevakuasi korban di tengah derasnya banjir. Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut jumlah korban tewas bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara sampai dengan Sabtu sore berjumlah 166 orang. Selain 166 tewas, 143 orang masih hilang usai kejadian longsor dan banjir yang terjadi di Sumatera Utara. Salah satu titik yang menjadi terdampak parah atas bencana ini, yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga yang masih sulit terakses. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam 1 hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Israel menggerebek sebuah desa di Suriah, 13 orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Israel menggerebek sebuah desa di Suriah pada Jumat waktu setempat dan menewaskan 13 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Israel mengklaim serangan dilakukan dalam sebuah operasi berdasarkan informasi intelijen. Israel berdalih serangan-serangan tersebut bertujuan mencegah Hizbullah melakukan serangan terlebih dahulu.
Kembali ke dalam negeri, Saudara Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang resmi ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Asia Mini Football Confederation atau AMFC. Penunjukan dilakukan Presiden AMFC dalam rapat kerja nasional Komite Sepak Bola Mini Indonesia. Presiden AMFC sekaligus Ketua Umum Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Yan Mulia Abidin memberikan apresiasi atas pengakuan internasional terhadap Gubernur Zainal yang dinilai konsisten berkontribusi terhadap pengembangan sepak bola mini di Indonesia. Menunjukkan Gubernur Zainal sebagai Sekjen AMFC menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Utara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat Asia dalam pengembangan sepak bola mini di kawasan Asia. Gubernur Zainal Arifin Paliwang diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memajukan sepak bola mini baik di Indonesia maupun di level Asia. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh Eredivisie. Fortuna Sittard akan berebut 3 poin penting di laga kandang. Andalkan ujung tombak Paul Gladden kala bertemu Heracles Almelo yang dalam 3 pertandingan terakhir tidak pernah kalah, berjuang keluar dari zona degradasi dan sangat bergantung pada gol